Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alireza Firoza melanjutkan tren positifnya di 2 game terakhirnya sampai 8 babak tadi malam. Alireza Firoza mengemas 6,5 poin yang membuat dia kokoh memimpin sementara selisih 1 poin dari pesaing terdekatnya. Poin ini diperoleh dari 5 kali kemenangan dan 3 kali remis tanpa tersentuh kekalahan sampai babak ke-8 tadi malam. Dan tadi malam Alireza bertemu Grandmaster India Krishnan Sasikiran. Dan di sini Alireza pegang putih memainkan pion E4, Sasikiran membalas dengan pion E5 dan kita temui permainan Italian game atau pembukaan Italia. Gajah C5 variasi Giojo piano, selanjutnya pion C3, kuda F6 menyerang pion pusat, pion D3, dan kedua pemain rokade di langkah kelima dan keenamnya. Hitam atau Sasikiran melanjutkan dengan pion D5, langsung ingin menantang permainan di petak pusat. Tantangan diterima, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya beteng putih E1, gajah hitam berkembang ke G4 mengepin kuda, dibalas dengan langkah pengembangan kuda B ke D2 untuk tetap memperkuat posisi kuda F3-nya, dan hitam melangkahkan kudanya ke B6 mengancam gajah peta terang putih. Jika gajah ini kawan ditarik mundur ke petak B3, menteri hitam mendapatkan pion di D3. Alireza meresponnya dengan langkah pion H3, sama-sama memberikan ancaman bagi gajah masing-masing. Tapi kemungkinan kawan, jika kuda ini tetap pukul gajah putih, putih akan membalasnya dengan atau memukul baliknya menggunakan kuda agar nanti terbuka akses bagi menteri untuk melindungi pionnya ini dan harus merelakan pertukaran gajah terangnya dengan kuda hitam. Tapi di sini kawan, Sasikiran lebih memilih memainkan gajah mundur ke H5 dan Alireza membalas dengan langkah gajah ditarik mundur ke B3, mempersilahkan menteri hitam pukul pion D3-nya. Apabila langkah ini dipilih oleh hitam kawan, sebetulnya langkah ini juga baik-baik saja dilakukan oleh hitam, tapi mungkin yang ditakutkan adalah langkah kuda pukul E5. Menawarkan pertukaran menteri kawan dengan membuka diagonal terang bagi gajah hitam menyerang menteri putih, tapi juga kuda putih menyerang menteri hitam. Jika tawaran ini diterima oleh hitam, maka seperti ini jadinya dan permainan pun masih cukup seimbang. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi seperti ini, hitam tidak tertarik pukul pion D3 putih, melanjutkan menggeser raja ke H8 untuk menghindari diagonal panas kawan, diagonal petak terang yang sudah diincar oleh gajah terang putih. Tentu saja persiapan biasanya adalah mendorong pion F di langkah berikutnya, dan Alireza melangkahkan kudanya ke E4. Selain menyerang gajah, juga membuka akses bagi menteri melindungi pion, juga membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah, bisa ke petak E3 atau ke petak G5. Juga langkah kuda ke E4 ini kawan memprovokasi pion F5. Terlebih dahulu hitam memainkan kudanya ke petak D7 melindungi gajah, dan gajah putih ke D5. Lanjut Alireza memberikan pressure bagi kuda di C6, mungkin saja pukul kuda dan rusak struktur pion hitam nantinya. Dan sampai posisi di langkah ke-13 ini kawan, diagram seperti ini sudah ada game yang pernah mencapai posisi seperti ini. 2 game itu sama-sama melanjutkan langkah gajah mundur ke peta B6 dan dibalas dengan langkah kuda ke peta G3 mengancam gajah, dan dengan variasi ini 2 game itu putih memenangkan permainan. Tapi di game ini Sasikiran lebih memilih langkah pion F5 terprovokasi oleh langkah kuda di E4 tadi kawan, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Alireza merespon dengan langkah kuda ke G5. Persiapan kawan memberikan ancaman garbuan bagi menteri serta beteng hitam ini. Di sini hitam tidak merespon atau tidak menghindari ancaman garbuan, mempersilahkan kuda putih melakukan garbuan, dia hanya melangkah pion H6. Andai saja kawan pada posisi ini menteri hitam ini bergerak untuk menghindari ancaman garbuan selanjutnya, mungkin ke peta F6. Berikutnya adalah kuda akan tetap ke E6, memberikan ancaman bagi beteng, juga persiapan pukul pion yang ada di peta C7. Jika beteng digeser ke peta C8, selanjutnya adalah gajah G5 mengancam menteri. Jika menteri menghindar, maka kuda akan ke H4,
Membuka tantangan pertukaran menteri kawan. Kuda pukul menteri hitam, gajah hitam bisa pukul menteri putih. Jika tantangan diterima, gajah pukul menteri putih, kuda pukul menteri hitam skak dipukul balik oleh pion H. Selanjutnya kuda akan pukul gajah petak gelap, dipukul balik oleh kuda hitam, dan beteng pukul gajah. Dan dengan komposisi seperti ini kawan, apabila juga dilanjutkan, jika gajah nanti pukul kuda hitam, maka hitam nanti akan mempunyai struktur pion yang rusak yang bertumpuk di lajur G dan di lajur C. Tentu saja posisi putih berada pada posisi yang lebih baik. Walaupun tidak dilanjutkan dengan langkah gajah pukul kuda, tapi dengan sisa perwira seperti ini, dengan keunggulan sepasang gajah, tentu putih sangat diuntungkan. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi seperti ini tadi, Sasikiran mempersilahkan kuda menggarpu menteri serta betengnya melangkah pion H6, kuda ke E6, menteri ke F6, dan kuda ambil beteng di F8. Variasi ini tidak disukai Stockfish kawan. Pada posisi ini Stockfish menyarankan putih memainkan pion D4-nya. Jika pion pukul pion lanjut hitam, selanjutnya bisa dipukul balik dengan pion C mengancam gajah. Jika hitam melanjutkan pukul kuda di F3 agar pion ini nanti bisa diambil oleh salah satu perwira hitam, maka gajah akan dipukul balik oleh gajah putih, kuda ambil pion D4, kuda ambil beteng di F8. Dan dengan variasi ini pun putih akan tetap unggul kawan. Tapi di sini Alireza lebih memilih langsung menghantam beteng di F8 terlebih dahulu, dipukul balik menggunakan beteng. Langkah terbaik adalah memukul balik menggunakan gajah. Tapi mungkin hitam berpikir bahwa memukul balik dengan beteng akan memberikan kesempatan atau tempo bagi hitam langsung ikut bermain di langkah ke-16 ini. Dan barulah sekarang Alireza memainkan pion D4, tantangan pertukaran pion ditolak, hitam membalas dengan pion E4, sebuah langkah yang kurang akurat lagi dari hitam. Langkah terbaik bagi hitam sebetulnya adalah menahan diri untuk mendorong pionnya maju. Bisa menarik mundur gajahnya terlebih dahulu, tapi hitam langsung memainkan pion E4-nya, sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Dan Alireza memilih pukul gajah. Di sini hitam tidak langsung pukul balik kuda putih ini kawan, bermain dengan langkah kuda D ke E5 dan memberikan 3 kali tekanan. Gajah, kuda, serta pion. Kuda ini sudah tidak bisa lari. Andai lari, nanti menterinya akan tewas. Tapi Alireza mempunyai ide lain kawan. Dia tetap nekat untuk lari untuk pukul kuda hitam di E5, mengorbankan pertukaran menteri. Gajah pukul menteri dan kuda ke D7 menyerang menteri hitam. Menteri mundur ke D8. Sekarang gajah pukul kuda di C6. Jika sekarang pion pukul gajah kawan, selanjutnya adalah kuda akan pukul beteng di F8 setelah dipukul balik, dan beteng putih akan pukul balik gajah hitam di D1. Dengan komposisi seperti ini pun sudah dapat dipastikan menteri hitam akan kewalahan menghadapi sepasang beteng plus gajah. Oleh karena itu, pada posisi ini Sasikiran memilih menyelamatkan betengnya bergeser ke E8. Selanjutnya beteng putih pukul gajah di D1, barulah sekarang pion pukul gajah. Dan Alireza melanjutkan mengembangkan gajah F4 mengincar pion C7. Hitam membalas dengan menteri ke H4 meninggalkan pionnya. Gajah pukul pion C7. Sekarang pion E3, pion pukul pion dipukul balik oleh beteng hitam dan beteng putih naik ke D4. Persiapan mengosongkan petak D1 agar betengnya bisa bertumpuk juga dengan tempo menyerang menteri hitam. Menteri mundur ke E7. Dan Alireza menarik mundur gajahnya ke F4 menyerang beteng. Beteng naik ke E2 menyerang pion yang ada di petak B2. Pion didorong 2 petak, mengkoneksikan diri dengan pion yang lain, membentuk struktur yang solid. Dibalas dengan langkah menteri ke E8 dan Alireza menggeser beteng A ke F1. Dibalas menteri ke E6 mengincar pion A2 yang ditinggalkan oleh beteng. Alireza menantang pertukaran beteng naik ke F2, tantangan diterima, dipukul balik oleh raja. Menteri pukul pion A2 skak, ditutup oleh gajah di D2. Dan coba perhatikan kawan formasi yang dibentuk oleh Alireza ini. Gajah melindungi pion, pion melindungi beteng, beteng melindungi kudanya serta gajahnya.
Dan dengan formasi seperti ini, Menteri sudah tidak bisa lagi membongkar formasi 6 bidak putih ini. Dan nanti tinggal bagaimana caranya Raja Putih bergerak untuk mendukung pionnya dan perwira yang lain untuk menghabiskan pion-pion hitam atau mendukung pionnya untuk promosi. Di sini Sasikiran melanjutkan dengan langkah Menteri ke E6, sekarang pion C4, pion A6, dan gajah ke F4 dibalas dengan langkah Menteri ke E7. Dan Alireza mendorong pion B5-nya. Pion pukul dipukul balik oleh pion C dan Menteri ke E6. Jika hitam melanjutkan pukul pion putih ini kawan, maka pion di lajur C akan bisa didorong maju ke depan. Jika Menteri bergerak ke peta A3, memberikan dukungan bagi pionnya maju ke depan, ataupun nanti bisa bergerak ke peta A8 untuk memblokade pion yang bisa maju ke peta C8 ini. Putih bisa menjawabnya dengan tetap mendorong pion C7. Jika Menteri bergeser ke C3, maka bisa dijawab dengan langkah gajah ke E5 terlebih dahulu untuk menjaga betengnya, juga untuk mempersiapkan langkah kuda bergerak ke peta B6 untuk mendukung pion maju ke depan. Jadi pada posisi seperti ini pun, walaupun pion hitam pukul pion putih, Menteri hitam sudah tidak bisa menghentikan laju pion putih nanti kawan, kecuali dia mengorbankan diri. Jadi Sasikiran memilih langkah Menteri ke E6, selanjutnya pion B6 yang bisa maju. Sungguh repot kawan dengan formasi seperti ini, tapi hitam belum mau menyerah begitu saja melawan 3 perwira putih ini. Menteri hitam ke B3 mencegah pergerakan pion B7 di langkah berikutnya, dibalas dengan langkah Raja mundur ke G1 terlebih dahulu. Sekarang pion G5, gajah mundur ke D2, memberikan dukungan bagi betengnya nanti kawan untuk memblokade akses Menteri untuk mengancam pionnya nanti. Dan pion ini pun 2 langkah lagi bisa promosi, dibalas langkah pion G4, beteng bergerak ke B4, Menteri ke D1 skak, Raja ke H2. Dan jika sekarang Menteri ini ambil gajah gratis kawan, selanjutnya pion B7, Menteri ambil beteng, pion promosi Menteri skak, Menteri pukul Menteri, dan putih masih mempunyai kuda. Tapi di game ini tadi kita lihat bahwa di sini Sasikiran tidak tertarik pukul gajah putih ini. Dia melanjutkan dengan pion G3 skak, Raja ambil pion, sekarang pion F4 skak. Jika gajah pukul pion ini kawan, selanjutnya adalah Menteri ke E1 skak dan Menteri hitam mendapatkan beteng di B8. Walaupun engine masih menunjukkan posisi putih masih lebih baik, tapi nanti rajanya harus bekerja keras agar pion-pionnya bisa promosi. Karena melawan fleksibilitas Menteri ini juga cukup merepotkan kawan. Atau pada posisi ini, jika Raja ambil pion ini, maka selanjutnya adalah Menteri hitam mempunyai tempo untuk mengambil gajah skak dan selanjutnya bisa mengambil beteng ataupun kuda dan menjadikan posisi pun dalam posisi remis kawan. Karena jika pukul salah satu perwira putih ini kawan, nantinya akan jadi seperti ini. Andai saja ambil beteng ini, ambil perwira yang kuat, nanti Raja akan bergerak ke D6. Dan dengan formasi seperti ini, sulit juga bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya. Tapi dia juga bisa menghabiskan pion-pion putih di sayap Raja dan berharap pion di sayap Raja ini bisa promosi. Tapi perlu diperhatikan juga 2 petak lagi pion putih ini juga bisa promosi dengan kawalan Raja nanti di peta C7 dan kuda di peta D7. Jadi pada posisi seperti ini tadi, Alireza memutuskan untuk tidak ambil pion ini. Dia menarik mundur rajanya ke H2. Langkah ini sudah cukup untuk membuat Sasikiran menyerah. Walaupun langkah ini dinilai engine adalah langkah yang kurang akurat, tapi langkah ini memaksa hitam menyerah di langkah ke-43 ini. Di sini posisi Menteri hitam sudah tidak bisa melakukan skak lagi. Tak ada pilihan bagi hitam jika ingin melanjutkan langkahnya adalah dengan pukul gajah dan pion bisa maju ke depan. Ambil lagi beteng di peta B4 dan pion bisa promosi skak. Sudah tidak ada pilihan lagi kawan, dan putih masih mempunyai kuda. Dan tentu saja lebih mudah bagi putih untuk memenangkan permainan dengan komposisi seperti ini. Itulah kawan permainan yang cukup cantik dari Alireza Firoza berhadapan dengan Grandmaster India Krishnan Sasikiran. Kembali memetik kemenangan di babak ke-8 tadi malam, membuat posisinya cukup kokoh di puncak klasemen sampai babak ke-8.
Masih ada 3 babak lagi kawan, apakah Alireza mampu mempertahankan performanya? Dan tentu saja jika konsisten dengan permainan seperti ini, mungkin bagi Alireza untuk menjuarai turnamen ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan, semoga permainan tadi bisa menghibur kalian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.